Teman-teman ngoprek, jumpa lagi dengan Hobi Ngoprek 75. Di video kali ini saya akan mereview sebuah alat untuk mengukur induktansi atau lilitan, atau lebih kenal dengan LC meter ya, supaya teman-teman apabila nanti akan memilih atau membeli sebuah alat ukur induktansi yang murah dan ini ada di toko online ya, tidak salah pilih ya. Untuk apa kegunaannya dan apa yang memang sering digunakan, nah, supaya tidak terjadi seperti yang terjadi pada saya ya. Nah, bagi teman-teman yang suka ngoprek pemancar, HT, rig yang berkaitan dengan radio RF lah seperti itu pasti akan memerlukan alat ukur induktansi ini, karena alat ini bisa mengukur besaran induktor atau lilitan atau koil ya, atau apapun yang berhubungan dengan induktansi ya. Nah, di depan ini ada dua buah alat ya. Saya akan mereview satu-satu ya. Nah, pada saat saya membeli pertama, saya menemukan sebuah alat ini. Ini alatnya memang ISR meter ya. Kalau di online tuh alatnya ISR meter. Ya ini multi sebenarnya. Kalau setelah saya beli dan saya praktekkan, ternyata ini hampir mirip seperti multimeter ya, seperti atomometer, karena ini bisa dipakai untuk mengukur resistor, kapasitor, induktansi juga, bahkan bisa mengukur transistor ya, menentukan kaki-kaki transistor, basis, kolektor, emitornya seperti itu ya. Jadi ini cukup lengkap kalau dari segi untuk mengecek komponen elektronik ya. Nah, tapi kemudian yang saya butuhkan, yang paling utama alat ukur induktansinya, memang saya di awal tidak jeli teman-teman ya. Ya ternyata ini setelah saya beli kurang memuaskan, artinya yang benar-benar saya butuhkan ya kurang dapat maksimal ada di sini ya. Nah ini ketika saya beli, ini alatnya ini teman-teman. Ini kalau ini sudah pakai casing ya, ini casing dijual terpisah, ini juga sudah ada baterainya. Jadi alatnya ini teman-teman ya. Nah ini LCR T4 ISR meter. Nah seperti ini. Jadi ketika kita beli ya, hanya ada alatnya, termasuk soket baterai 9 volt. Hanya itu saja, harganya 125.000 ya. Nah ini menggunakan baterai 9 volt ini. Kan ini casingnya saya beli lagi 25.000 ya. Nah ini memang murah ya teman-teman, makanya saya langsung tertarik. Ternyata khusus untuk ukuran induktansinya ini satuannya ada di milihenry ya, sedangkan saya memerlukannya di mikrohenry. Nah ini jadi agak sulit sebenarnya, walaupun ini berguna untuk mengukur alat ukur yang lain ya. Jadi ya teman-teman silahkan, kalau memang memerlukan alat ukur yang lebih lengkap, tidak terlalu fokus ke induktansi, ya ini bisa dibeli lah, ini murah. Nah setelah itu saya nyari lagi, saya dapat alat yang kedua. Nah ini memang di toko online-nya namanya memang LC meter ya. Jadi ini hanya betul-betul bisa mengukur dua komponen saja ya, induktansi dan kapasitor atau kondensator ya. Jadi hanya bisa mengukur gulungan, lilitan, dan juga kapasitor. Nah, di toko online-nya teman-teman bisa lihat yang ini. Nah, yang ini teman-teman ya. Di sini terbaca LC 100A tester meter atau LC meter induktansi kapasitansi ya. Nah, ini memang harganya 160 ribuan ya teman-teman. Nah, ini alatnya seperti ini. Ini juga di toko online sama. Nah, di paket pembelian teman-teman sudah mendapatkan ini capit buayanya, kemudian kabel chargernya, atau bukan kabel charger ya, ini kabel satu daya, karena ini tidak pakai baterai teman-teman ya. Jadi ini langsung bisa dicolok ke kepala charger apapun untuk handphone ya.
Nah, seperti ini. Jadi ini tidak memakai baterai internal, tetapi memakai catu daya langsung dari charger HP 5 volt seperti itu. Nah, setelah saya membeli ini, nah ini memang betul satuannya adalah microhenry. Nah, sehingga walaupun ini agak sedikit mahal, ya 160 ini 125 tanpa casing, dan ini harus pakai baterai lagi 9 volt. Ya. Tapi memang ini kegunaannya ternyata lebih betul-betul yang saya perlukan, ya. Bisa mengukur induktansi sampai ke microhenry, ya. Oke, akan kita coba tes saja ya teman-teman. Jadi teman-teman silakan bisa memilih nanti, ya, memilih dan membeli mana yang teman-teman perlukan. Ternyata saya lebih perlu ini. Kalau ini sih sudah ada saya udah punya beberapa multimeter, ada yang analog, ada yang digital, sehingga fungsi ini sekarang ini sering disimpan, ya, jarang dipakai. Yang sering saya pakai untuk membuat loading coil antena, kemudian untuk membuat lilitan sederhana, untuk low pass filter. Ini cukup membantu, ya. Walaupun mungkin tidak terlalu akurat amat, karena memang ini ya, termasuk murah teman-teman, ya, termasuk alat ukur yang murah. Yang mau lebih akurat tentu silakan teman-teman cari yang lebih mahal. Untuk yang humbru, yang amatir, ya seperti ini teman-teman, ya. Oke, kita akan coba tes dulu. Saya hanya ingin membandingkan ini saja teman-teman, ya. Ini saya sudah membuat satu induktor, ya, dari gulungan kawat, dan ini juga ada yang sudah jadi, ya. Ini sudah ada nilainya nih, 470 microhenry yang ini. Kalau ini saya belum tahu, kita akan ukur. Yang pasti ini lebih kecil ukurannya. Kita akan pakai dulu yang ini, ya. Ini teman-teman bisa lihat ada nomor kakinya, yang jelas bisa 12, bisa 13, ya, kakinya bisa sembarang. Oke, saya pasang dulu. Oke, sudah saya pasang, saya hidupkan unitnya dan saya akan tekan. Nah, ini sedang membaca apa yang bisa dibaca dari induktor ini. Nah, ternyata di sini ya hanya terbaca resistor 0,20 ohm, teman-teman. Ya, di sini nih. Oke, kita akan cabut yang ini. Kita akan ganti dengan yang ini 470 microhenry kalau terbacanya. Kita masukkan lagi. Oke, ini sudah saya pasang kakinya. Saya tekan lagi sini knopnya, langsung kita lihat. Nah, di sini terbaca induktor 0,55 milihenry. Lihat satuannya milihenry, bukan microhenry, ya. Ya kalau ini dibacanya berarti sekitar 550 microhenry, ya. Ya, memang selalu ada perbedaan, ya. Nah, ini terbaca, ya. Kalau yang agak besar ini terbaca, ya. Jadi ya hampir mirip-mirip lah. Ya, 470 ke 55 tidak terlalu jauh. Oke, kita akan sekarang pergunakan yang ini. Saya pasang dulu catu dayanya. Oke, sudah saya pasang catu dayanya, saya hidupkan. Saya coba dulu yang ini, ya. Ini tadi tidak terbaca di sana, teman-teman sekalian. Kita akan tes apakah di sini terbaca. Nah, kita cek. Oke. Nah, ini di sini terbaca, teman-teman, 20,6 lah, 21 lah, 20 sampai 21, ya. Nah, 21, ya. Oke. Jadi di sini terbaca. Ini satuannya microhenry, ya. Microhenry bukan milihenry. Ya, jadi ini lebih detail. Oke, sekarang kita tes yang ini, yang 470. Ini karena dari toko pembelian, ya, jadi sudah ada nominalnya, walaupun tidak akan sama tentu. Nah, di sini terbaca 465,66, ya, microhenry, ya. Sedangkan di sininya tertulis 470 microhenry, di sini 400 tadi, ya, 460. Ini mirip mendekati, ya. Terus lepas, teman-teman. Nah, jadi yang ini mendekati, jadi ini memang lebih akurat, teman-teman, ya. 470. Nah, di sini
474, 473. Jadi hanya selisihnya sedikit. Jadi ya memang ini lebih akurat ya teman-teman. Oke. Ya. Jadi saya kira itu ya untuk membuktikannya mana yang lebih akurat untuk mengukur sebuah induktor atau sebuah lilitan. Ya, kapasitor dan lain-lain ini bisa diukur juga di sini ya. Tapi saya tidak akan ngecek itu karena saya hanya fokus yang sulit ini di sini ya. Yang sulit ini untuk mengukur kapasitansi. Oke. Jadi saya kira itu saja teman-teman, mudah-mudahan ini jadi referensi untuk teman-teman apabila teman-teman membeli sebuah alat ukur LC meter khususnya untuk keperluan mengukur induktansi lilitan, koil atau apapun, termasuk juga mengukur kapasitor yang sering kita pergunakan untuk penguat atau amplifier ya, ataupun rangkaian-rangkaian radio frekuensi yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan terima kasih.